Tiba saatnya ya Bapa, kami hendak mendengar sabda daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan ketika kami menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, firman-Mu sampai kepada kami untuk memberkati setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, namun lewat firman-Mu itu pula Engkau menuntun kami di jalan benar dan selamat yang Tuhan sudah siapkan dan tetapkan untuk setiap keluarga kami. Oleh karena Tuhan, di malam yang istimewa ini Tuhan, berkenanlah Engkau berbicara kepada setiap pribadi kami. Kami yakin sepulang dari tempat ini kami akan beroleh berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sesuai dengan tema yang saya terima dari Bu Siana, kita akan merenungkan sebuah judul firman Tuhan yang berbunyi demikian: karakter Kristus harus ada di dalam gereja Tuhan. Saya paham dengan tema ini bahwa beliau sedang melihat di dalam kumpulan orang percaya atau gereja sebagai organisasi, karakter yang utama, yang hakiki, yang paling mendasar yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita ternyata mulai banyak terhilang di dalam sebuah gereja, dalam organisasi maupun di dalam kumpulan orang percaya, sehingga kumpulan mereka hanyalah sebuah organisasi keagamaan yang tidak ada roh Kristus di dalam kehidupan mereka yang menghidupi hidup sesama orang Kristen satu dengan yang lainnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi? Saya yakin Anda juga akan sepakat dengan saya, ketika seseorang diajar sesuai dengan apa yang ada di dalam diri Kristus. Satu misal, Yesus mengajar para rasul, maka akan menghasilkan murid-murid yang sama, memiliki cara berpikir, cara bersikap, cara berkata-kata seperti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan gurunya. Para rasul kemudian mengajar murid-murid yang lain, dan mereka mengajar seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka mereka juga akan menghasilkan orang-orang yang memiliki gaya hidup seperti Kristus. Sehingga di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26, di situ dikatakan orang-orang yang diajar oleh para rasul itu karena mereka memiliki gaya hidup seperti Kristus, maka mereka disebut oleh orang-orang di sekeliling mereka sebagai kata-kata yang mengolok-olok mereka, disebut sebagai Kristen. Nah, saudara, kata Kristen ini sebetulnya adalah kata ejekan, kata-kata yang mengolok-olok oleh karena mereka ini punya gaya hidup seperti Kristus. Sehingga jika orang ngaku Kristen, hidupnya, gaya hidupnya tidak seperti Yesus Kristus Tuhan, pasti bukan Kristen. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang kepengen tahu karakter Kristus yang harus ada di dalam setiap gereja, baik kumpulan orang percaya maupun gereja sebagai organisasi. Apa itu karakter Kristus yang utama, yang mendasar,
yang paling hakiki itu apa? Saudara, kita lihat aja di dalam firman Tuhan. Kita buka Kisah Rasul pasal 9. Saya bacakan secara komplit aja supaya tidak terputus. Mulai ayat 9 sampai 13. Perhatian kita nanti pada ayatnya yang ke-13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Matius ini adalah salah satu penulis Injil di dalam kitab suci kita. Karena apa? Pemungut cukai ini akhirnya bertobat, mengikut Tuhan Yesus, menjadi muridnya, dan menjadi salah satu rasul dari yang 12. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus makan di rumah Matius, karena Matius sudah menjadi pengikut Kristus, datang banyak pemungut cukai yang lainnya yang semuanya adalah orang berdosa. Maka disitulah kembali ahli Taurat dan orang Farisi, orang yang mengerti kitab suci, mulai protes, mencari kesalahan Kristus. Dan mereka mulai komplain dan berkata, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan orang berdosa?" Nah, saudara, itu kedengaran dari telinga Tuhan Yesus, dan dia menjawab. Ayat 13. "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Garis bawah itu, saudara. Saudara, karakter hakiki Kristus itu apa? Belas kasihan. Belas kasihan. Nah, saudara lihat, dengan belas kasihan ini dia nggak pedulikan dirinya itu dihujat orang. Dia nggak pedulikan itu, sehingga dia mau bergaul dengan Matius dan teman-teman yang adalah orang berdosa, yang pada zaman sekarang gereja tidak pernah lakukan. Kalau ada orang berdosa, ada janda, ada orang suka judi, suka mabuk, gereja tidak lakukan. Padahal ini adalah target. Sebab Yesus Kristus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Dan dia tidak pedulikan dirinya dihujat, dikomplain, diolok-olok karena dia bergaul dengan orang berdosa. Tidak. Kenapa? Karena belas kasihan yang ada di dalam hidupnya itu bekerja mendorong dia untuk membelas kasihani orang-orang berdosa yang dia ketemui. Bahkan aturan hukum Taurat ini kan ketat banget. Pada hari Sabat Anda tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Nyalakan lampu nggak boleh, apalagi bekerja nggak boleh. Yesus yang adalah Tuhan justru sengaja
menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat. Dia nggak peduli orang mau memprotes, mengkomplain, kenapa engkau lakukan menyembuhkan orang sakit ini pada hari Sabat? Tetapi dia punya alasan. Kamu disunat untuk memenuhi hukum Musa supaya tidak berdosa, justru harus pada hari Sabat. Salahku di mana? Kalau aku menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, sekujur tubuhnya yang sakit itu disembuhkan karena dia pun juga anak Abraham. Coba kamu pikir, jika engkau punya lembu, sapi atau domba masuk ke dalam parit pada hari Sabat, tidakkah engkau juga akan menolong menyelamatkan lembu, sapi, dombamu? Ini adalah anak Abraham lebih daripada seekor lembu, sapi, hewan ternak yang lain. Tetapi zaman sekarang gereja nggak lakukan. Justru jemaat merasa yakin, aku adalah orang-orang benar, orang-orang baik, orang-orang suci. Jangan sampai aku bergaul dengan mereka. Dan masih dipakai dengan ayat firman Tuhan lagi. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, sehingga banyak orang bergaul secara eksklusif. Aku cuma mau milih temanku ABC ini tadi. Kenapa? Karena dia orang-orang yang tak pandang itu benar, itu suci, itu kudus. Yesus Tuhan, karena belas kasihan ini tadi, justru dia tunjukkan sebagai teladan buat saudara dan saya, agar supaya Anda mewarisi sifat yang utama, yang mendasar, yang ada di dalam jati diri Yesus yang adalah Kristus, Sang Juru Selamat. Nah saudara, dia bukan sekedar omong kosong. Dia juga adalah berbelas kasihan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang menghadapi kesulitan hidup. Dan dia memberikan keyakinan kepada Anda dan saya, tidak usah khawatir. Burung yang ada di udara tidak menabur, tidak menuai, tetapi dipelihara oleh Bapakku. Demi untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa, dia buat mujizat untuk membuat Anda dan saya yakin. Dengan 5 roti 2 ikan dia beri makan orang 5.000 sampai kenyang, dan tersisa 12 bakul. Nah saudara, belas kasihan inilah yang saat ini saya lihat itu terhilang di gereja, yaitu kumpulan orang percaya yang ngaku mengasihi Kristus, atau gereja sebagai organisasi. Sehingga oleh karena fokus pengajarannya itu digeser dari kehendak isi hati Tuhan, maka gereja kehilangan sifat yang ilahi, yang paling mendasar dari karakter Kristus sebagai Tuhan, yang menurut lidah bibir kita katakan dia adalah Tuhan yang kita kasih. Nah saudara, lihat sekarang ayatnya 9 ke 13 di tayangan ini, yang oleh Tuhan dikatakan, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, tidak titik, dihubungkan dengan kata penghubung dan. Berarti ini gandeng. Dan apa? Bukan persembahan.
Saudara ngerti maksudnya Tuhan Yesus? Yang aku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Artinya, ini hanya bisa jika Anda punya kehausan mengerti isi hati Tuhan. Yang sulit di dalam firman Tuhan adalah yang tersirat begini nih. Bukan yang ditulis secara belak-belakan, ya, yang tersurat, ya, belak-belakan, tetapi yang tersembunyi ini yang sulit. Tetapi saya yakin engkau yang haus akan firman Tuhan, engkau akan diberikan hikmat untuk memahami, mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan. Ketika Anda punya belas kasihan Kristus di dalam hidupmu, persembahan yang kau bawa dalam bentuk uang sudah tidak penting lagi. Tidak usah lagi mengagetkan. Anda tentu bertanya, mosok nggak perlu? Yesus yang bilang, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Persembahan tidak perlu lagi. Sebab apa? Sebab ketika kau punya belas kasihan yang akan berkembang, mendorong hidup saudara, sehingga ketika saudara ketemu dengan siapapun manusia, baik yang Anda kenal maupun tidak, yang menderita, baik mereka yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang sakit, yang teraniaya, maka Anda langsung berpikir, aku mau jadi orang yang meringankan beban mereka. Aku mau jadi berkat di dalam hidup orang itu. Aku mau jadi orang yang bisa memberikan jalan hidup bagi keluarga orang itu. Betul? Betul? Apa yang kau lakukan untuk mereka? Yesus Tuhan bilang, itu adalah persembahan yang menyenangkan hatiku. Dan apa yang engkau lakukan, kau tabur untuk menolong sesamamu itu tadi, sudah merupakan persembahan. Paham? Itu sudah persembahan. Sebab dia katakan di dalam Matius 25, saya bacakan komplit secara cepat, ayat 31 sampai 40. Nanti Anda lanjutkan sampai bawah, ya. Saudara lihat di dalam Alkitab Anda, judul bacaannya itu apa? Yang bawa Alkitab, judul bacaannya adalah penghakiman terakhir, penentuan surga dan neraka adalah dari perilaku hidup saudara semasa Anda hidup di dunia. Itu adalah ini. Saudara lihat 31 sampai 34 itu bicara tentang upah yang Anda dan saya akan terima jika kita melakukan ini, belas kasihan tadi. Saudara, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Perhatikan 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saudara ngelihat kalimat ini, sejak dunia dijadikan. Mungkin saudara nanti kalau di dalam YouTube ketemu video yang bicara tentang pelajaran predestinasi, yaitu sebetulnya orang yang diselamatkan itu sudah ditakdirkan, itu ini. Namun Yesus sebagai Tuhan dan Bapa yang mengasihi saudara, takdir saudara itu disimpan oleh dia sebagai misteri yang Anda tidak pernah tahu. Aku diselamatkan enggak? Kita enggak tahu. Tetapi dia sudah tentukan, ya. Tujuannya apa? Supaya Anda tidak jauh dari Tuhan.
Contoh, guru kelas, wali kelas manggil anak didiknya kelas 5. Nak kamu sini, ini loh rapotmu, besok kan kamu ulangan umum kan, bapak sudah kasih kamu nilai yang bagus, naik ke kelas 6. Berarti misterinya saya buka. Pertanyaannya, anak ini belajar enggak untuk ulangan umum? Pasti dia enggak belajar. Ngapain? Sudah ditetapkan aku naik. Yesus yang adalah Tuhan sudah tetapkan, ya. Tetapi itu menjadi misteri yang Anda tidak pernah tahu. Oleh karena itu ada firman Tuhan yang lain, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dan ada ayat firman Tuhan juga yang bilang apa? Yang selamat adalah yang bertahan sampai dengan akhir. Kenapa? Karena misteri ini kita tidak pernah tahu. Ini adalah upah. Siapa yang dapat upah? Kenapa aku harus dapat upah? Kenapa aku harus ditetapkan oleh Tuhan sebagai domba di sebelah kanannya Dia? Ayat 35-40 menjawab. Sebab ketika aku lapar, perhatikan kata aku selalu hanya huruf besar. Kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia, D-nya besar, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau? Engkau-nya selalu besar, ya. Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, hanya huruf besar. Artinya Yesus yang adalah Tuhan, Sang Juru Selamat tadi, berkenan menyatakan diri, memperkenalkan dirinya kepada saudara dan saya sebagai apa? Aku yang lapar, aku yang haus, aku yang telanjang, aku yang sakit, aku yang tidak punya tempat tinggal, aku yang ada di dalam penjara. Apa yang kau lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini adalah orang yang bukan siapa-siapa tadi, kamu sudah lakukan untuk aku, Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat. Nah saudara, ini yang terlewatkan dari gereja. Padahal ini penting ketika engkau punya belas kasihan, persembahan yang berupa duit sudah tidak penting saudara lakukan. Kemudian orang bertanya, kalau begitu dana operasional gereja dari mana Pak Roni? Bangun gereja dari mana? Kalau engkau punya belas kasihan, kau pasti adalah anak Tuhan yang diberi satu kepekaan bahwa gerejamu butuh dana operasional, begitu loh. Gerejamu butuh renovasi, sumbangan. Pendetoku makan apa? Pendeta kan sesama. Ketika aku lapar, loh, pendeta lapar, kasih. Anaknya pendeta mau sekolah, kasih. Jemaat sakit, bayar. Kenapa? Belas kasihan yang bicara. Apa yang saya lakukan dengan belas kasihan adalah persembahan untuk aku, huruf besar. Nah sekarang setelah kita tahu apa yang diajarkan oleh gereja dalam tanda kutip dan pendeta zaman sekarang dalam tanda kutip, sehingga mereka kehilangan karakter utama
Yesus yang adalah Kristus. Yang pertama tadi kita mencontoh teladan Tuhan Yesus dengan karakter utamanya yaitu belas kasihan. Yang kehilangan pasti yang diajarkan adalah yang Tuhan tidak kehendaki. Apa? Tampilkan. Tetap kembali ke Alkitab, supaya orang tidak bisa menyerang saya sebagai pembicara karena saya dilindungi oleh firman Tuhan. Matius 9:13. Apa yang tidak dikehendaki oleh dia? Jangan kaget. Matius 9:13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, dan yang tidak dia kehendaki apa? Bukan persembahan. Justru hari ini gereja ngajarkan jemaat berlomba-lomba memberikan persembahan. Buat apa? Kalau engkau punya belas kasihan, persembahanmu sudah tidak pakai. Karena kau akan datang dengan persembahanmu lebih banyak lagi dibandingkan orang datang dengan persembahan tapi tidak punya belas kasihan. Ini loh yang Tuhan tidak kehendaki apa? Dan bukan persembahan. Ditambah lagi Tuhan ingin sampaikan, alam semesta ini kan punyaku. Aku kaya. Loh, kamu kalau datang dengan persembahan kan nguyahi segoro. Buat apa? Buat apa? Berapa duitmu? Aku tidak butuh duitmu, tapi aku butuh karakterku itu engkau warisi. Yaitu kamu punya belas kasihan kepada orang-orang miskin, yang kemudian kepada orang berdosa belas kasihanmu berupa apa? Pengampunan, tuntunan, sehingga mereka yang berdosa bertobat dan diselamatkan. Arahnya kepada yang rohani, bukan kepada yang jasmani. Tetapi celakalah pada zaman sekarang, justru gereja sedang mengajarkan ajaran materialistis di zaman sekarang. Seakan-akan gereja mulai berkata, kalau engkau datang dengan persembahan, entah itu buah sulung yang direkayasa macam-macam supaya setorannya banyak, entah itu persepuluhan yang direkayasa dengan segala macam dalil baru, atau persembahan lewat transfer. Video yang barusan beredar dari Geren Lumoindong, pendeta muda ini bilang, Roh Kudus bicara dengan saya, transfer hari ini, besok itu harus ditransfer sebelum jam 2. Roh Kudus bicara dengan saya. Nah saudara, ini penyakit. Paham tidak? Oleh karena saya berharap pelajaran hari ini tidak membuat Anda kaget. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Aku menghendaki kamu punya belas kasihan, bukan persembahan. Sebab belas kasihanmu itu melebihi persembahan yang diberikan oleh orang yang hanya datang dengan duit tapi hatinya tidak punya belas kasihan. Anda di apotek nebus obat, ada orang nebus obat duitnya kurang, belas kasihan bekerja. Bu, jangan beli setengah resep. Pak, kasih 1 resep ya, setengahnya saya yang bayar. Belas kasihan. Anda ketemu orang tidak bisa makan, Anda merasa tidak nyaman makan sendiri, sedangkan dia itu menonton saja. Pak, jualin soto sama seperti saya kasihkan bapak itu ya, saya yang bayar. Belas kasihan. Pakai duit, tapi
didorong oleh belas kasihan yang dasarnya apa? Kasih. Oleh karena itu tidak salah ketika Yesus yang adalah Tuhan ajar kepada saudara dan saya hukumnya tentang kasih. Dan 10 perintah Allah oleh Dia disempurnakan di dalam Matius 22, 36 sampai 40. Lihat saudara. Ini adalah Taurat yang tidak akan batal, lebih mudah langit bumi lenyap daripada 1 titik 1 koma itu ini. Guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ya, Taurat disebutkan. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang vertikal. 4 hukum dari 10 perintah Allah itu yang ke atas. Dan hukum yang kedua, yang apa? Yang sama dengan itu mana? Itu yang pertama. Kenapa kok sama? Yang kedua sama pertama kok sama? Yang pertama kan kasih kepada Tuhan Allah. Kenapa hukum kedua yang kasihlah kepada sesama itu sama dengan yang pertama? Jawabnya adalah Matius 25 tadi ayat 40. Apa yang engkau lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah lakukan untuk siapa? Akunya huruf besar. Berarti perwujudannya, manifestasi Anda bilang aku mencintai mengasihi Tuhanku yang tidak kelihatan, harus Anda tunjukkan dengan Anda mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Kelop. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah yang bentuknya salib. Tergantung apa saudara? Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah saudara, gereja telah salah mengajar mendidik. Kristus ngajar para rasul seperti Dia jadi seperti Kristus. Para rasul ngajar murid-muridnya seperti Kristus juga jadi seperti Kristus. Gereja sekarang mengajar mendidik jemaatnya disuruh berlomba-lomba. Datang dengan persembahan dalam bentuk duit macam-macam. Caranya mengumpulkan dana ini untuk pembangunan gereja, untuk ulang tahunnya pendeta, ini untuk apa dan lain sebagainya. Katanya lewat persembahan bukti daripada saudara taat. Terus kemudian masih ditambahi dengan bumbu-bumbu yang Yesus Tuhan tidak pernah berjanji dan tidak ada di dalam Alkitab. Tuhan tidak pernah berhutang kepada saudara. Dia akan mengembalikan persembahan saudara berlipat kali ganda. Mana ayatnya? Gitu loh, ngerti? Rusak akhirnya. Rusak. Otomatis menghasilkan jemaat, menghasilkan murid yang tidak sama dengan gurunya. Yang satunya punya militansi yang luar biasa, ngikut Kristus. Kenapa? Karena hidupnya menjadi Kristus sentris. Fokusnya, pusatnya, teladannya Yesus Kristus Tuhan. Tetapi yang satunya persembahan, arahnya apa? Kamu bisa kaya, kamu bisa sukses. Sehingga fokusnya pada apa? Keinginan daging. Oleh karena itu, yang sifatnya daging tidak bisa bersatu dengan roh. Penutup khotbah saya, gara-gara mereka ajar para jemaat mencapai keinginan daging, inilah yang dikatakan 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. Menutup khotbah saya bacakan. Maka jemaat zaman sekarang adalah banyak jemaat
yang mohon maaf bicara oleh karena pengajarannya salah, mereka sedang dituntun bersama keluarganya menuju kepada satu kebinasaan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Selalu seperti ini. Yesus yang adalah Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, kamu tidak bisa loh setia kepada dua Tuhan. Kamu pasti milih. Kalau kamu setia kepada aku, kamu lawan Mamon. Kalau kamu cinta kepada Mamon, kamu musuh aku. Pilih salah satu. Tidak boleh dua-dua. Tidak ada abu-abu, yang ada putih atau hitam, benar atau salah. Lanjut. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu ternyata cuma apa? 3 isinya, yaitu keinginan daging. Keinginan daging itu adalah apa, saudara? Senjata iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, ketika Roh Kudus bawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicobai, yaitu ubah batu jadi roti. Dan keinginan mata, jika engkau datang menyembah kepadaku, maka semua kemuliaan dunia dan segala kemegahannya, semua kuasanya kuberikan kepadamu. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan memberikan teladan buat saudara dan saya, dan dia katakan, hanyalah iblis, karena ada tertulis, hanya kepada Allah saja kita datang menyembah. Yang ketiga, serta keangkuhan hidup. Orang kalau sudah punya harta, matanya jadi luas, betul ya? Dulu ketika belum kaya, ngajak anak-anak ya untuk wisata, cukup ke kebun binatang, seneng ya. Waduh, so kebun binatang ya. Bareng punya duit, Singapura lah ngirim ya, betul ya? Matanya malah ombo, malah luas, betul ya? Dulu ke dokternya, dokter spesialis Surabaya, tidak apa-apa lah. Sekarang anyang-anyangan aja Singapura, betul ya? Kenapa? Punya duit ya. Keinginan mata. Setelah kamu punya yang daging ini tadi, daging tidak pernah puas loh. Daging tidak pernah puas. Jangan pendeta bilang kalau gereja kaya, gereja adalah tempat yang ditakuti iblis, karena gereja bisa buat banyak perkara. Tetapi saya mau peringatkan dengan pengkhotbah model seperti ini, bahwa gereja juga bisa menjadi tempat di mana iblis bersukaria, karena yang diberitakan bukan isi hati Tuhan. Jadi gereja bisa dipakai alat oleh iblis sebagai tempat menyesatkan anak-anak Tuhan menuju kepada kebinasaan, karena mereka tidak mengajarkan seperti yang Kristus mau. Nah saudara, daging tidak pernah puas. Nah setelah Anda bisa memiliki segala sesuatu, muncul apa? Anda mulai tanya dengan teman-teman, lu di Singapura nginep di mana? Wah, kan itu ya. Iya. Keangkuhan hidup. Lu ke Singapura naik pesawat apa? Jadi masalah terus lu, saudara. Ya, ini bersaing terus. Berapa lama kamu di Singapura? Yang satu bilang, aku cuma 1 minggu. Ngapain? Kamu naik apa? Aku naik ekonomi. Waduh, kalau suamiku agak gendut ini mesti bisnis kelas. Kenapa? Karena apa? Supaya tidak capek. Saudara, hati-hati. Keangkuhan hidup ini akan selalu satu paket yang tidak pernah terpisahkan. Oleh karena itu dikatakan di sini penutup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga.
sebagaimana Yesus Kristus Tuhan memberkati saya bersama keluarga. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Selamat malam.